Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga semuanya sedang diberikan kesehatan ya. Hari ini hari Jumat, tanggal apa nih? 9 Februari 2024. Kita akan lihat penyakit-penyakit apa aja sih yang menyerang di tanaman cabai. Kalau di taman saya, alhamdulillah ini saya nanam varietas cabai merah punya Victory. Ini usia sekitar 80 hari. Alhamdulillah kondisinya seperti ini. Kemudian saya berarti sudah dua kali nanam cabai. Pertama cabai merah keriting biasa, kemudian yang ini saat ini adalah varietas Victory. Bisa teman-teman lihat varietas Victory ini apa namanya, buahnya ya, buahnya panjang dan juga besar seperti itu. Ini usia 80 hari, alhamdulillah sudah berbuah semua, tinggal menunggu masa merahnya. Kemudian teman-teman, saya mau berbagi kisah saya selama menanam tanaman cabai ini. Terutama penyakit yang menyerang di tanaman saya. Yang pertama, mungkin di video ini teman-teman udah bisa lihat ya, itu ada virus bule ya. Nih, virus bule ini saya menanam sekitar 5.600 dan hanya di daerah bedengan sini yang banyak banget virus bulenya. Padahal pas masih masa pertumbuhan itu udah ada bulenya, terus saya cabut, terus saya buang di sana di kali, tapi nggak tahu kenapa ada lagi dan sampai banyak kayak gini. Saya juga sudah bingung teman-teman, sudah saya coba obati, tapi katanya memang virus bule ini belum ada obatnya ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang tahu atau sudah pernah mengalami dan bisa mengantisipasi ataupun mengatasi virus bule ini, bisa teman-teman share ataupun komen di bawah ya, tata caranya seperti apa, menggunakan apa, seperti itu bisa di share di kolom komentar di bawah. Ini banyak banget ya teman-teman. Ini dari mungkin ada sekitar 10% mungkin ada. Itu pun yang sudah saya cabut sudah banyak banget, mungkin ada sekitar 50 atau sampai 100. Itu dari total 4.600 tanaman yang saya tanam di lahan ini. Ini dari ujung tadi sampai ujung sini teman-teman ya, itu banyak banget. Mungkin satu bedengnya, kalau tanaman ini mungkin ada sekitar 20 tanaman. Ini di satu bedeng, satu baris ini ada 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 5 ya, berarti sekitar 25%-an dari satu baris ini ya. Kalau misalkan satu bedeng mungkin bisa sekitar 10 tanaman dari 40 tanaman yang ada di satu bedeng ini. Itu juga lumayan banget ya teman-teman, karena kalau sudah kuning kayak gini pastinya mempengaruhi buahnya ya. Coba kita lihat nih, kalau tanamannya kuning, ini juga nanti buahnya juga ikutan kuning seperti ini, dan pastinya kualitas buahnya pasti tidak baik, bahkan sampai ini ada yang sampai busuk juga seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua teman-teman, yang ada di lahan saya, penyakit yang ada di lahan saya yang kedua itu adalah layu fusarium. Nih, saya juga masih bingung ya, mohon maaf teman-teman, saya juga masih pemula dan masih butuh banyak banget belajar, terutama belajar dari para senior yang sudah berpengalaman tentang penyakit-penyakit ini. Saya juga kadang bingung harus diapain lagi gitu. Sudah saya coba rawat dengan baik, tapi mungkin
ya belum maksimal ya, karena mungkin pengetahuan saya yang kurang luas, ataupun mungkin kurang banyak menyerap ilmu dari senior-senior yang sudah paham ataupun berpengalaman tahunan menanam cabai itulah, terutama varietas ini, atau mungkin sama ya, jenis hampir semua cabai mungkin penyakitnya sama. Nah, ini layu fusarium ya, mungkin teman-teman bisa lihat ini layu fusarium. Nah, yang saya sayangkan adalah, aduh, saya gini teman-teman, nggak tahu kenapa ya, saya nanam ini tuh kayak anak saya sendiri gitu loh. Saya rawat, saya betul-betul perhatikan. Tapi ketika sudah layu seperti ini, apalagi sudah berbuah seperti ini, rasanya apa ya, kasihan banget, sedih ya. Saya ngerasa sedih banget kalau tanaman saya seperti ini. Tapi kan kita nggak bisa apa ya, ya mau gimana lagi ya. Mungkin juga saya yang kurang maksimal dalam merawatnya, atau mungkin ya kondisi lahannya yang memang tidak kurang bagus ya, atau mungkin dari apa namanya, dari tanaman dari tanahnya sudah membawa virus ya teman-teman. Padahal ini termasuk lahan baru yang saya buat khusus untuk penanaman cabai ini, seperti itu. Nih yang kedua adalah layu fusarium. Kita coba lihat teman-teman ya, ambil satu batang yang mengalami layu fusarium nih baru. Kita lihat sini ya, ini juga sama, ada dua yang mengalami layu fusarium nih. Saya tunjukkan dari akarnya ya teman-teman ya, kalau layu fusarium itu seperti gimana nih akarnya. Kalau akarnya mungkin tidak apa ya, tidak busuk teman-teman, tidak busuk, tapi ke atas batangnya pun bahkan tidak busuk ya, tapi mulai ke atas ini udah mulai layu seperti ini, akhirnya mati. Padahal di bawahnya secara akar mungkin juga tidak mengalami kebusukan ya, tapi nggak tahu kenapa ya. Memang mungkin kalau layu fusarium seperti ini ya, karena mungkin virus nih. Bahkan yang ini nih yang sudah mulai, ini sudah mulai berbuah, mungkin tinggal nunggu masa panennya besar-besar seperti ini. Terus layu juga sama nih, saya coba cabut ya. Nah, ini teman-teman ya. Akarnya nggak bermasalah mungkin ya. Bentar, fokus. Nah, ini akarnya sama juga dengan yang ini. Ini masih batangnya juga masih kuat nih. Nah, mungkin agak di bawah ya. Nih, ada sedikit apa namanya, kayak busuk seperti itu ya. Kelihatan nggak teman-teman? Busuk seperti ini. Nah, ke atasnya bahkan sampai batangnya pun, batangnya masih aman ya, nih masih aman. Tapi ya seperti ini ya, mungkin ini yang dinamakan layu fusarium. Coba nanti teman-teman yang punya treatment khusus ataupun saran untuk kita semua ya, terutama di lahan saya, silahkan komen di bawah ya. Kemudian teman-teman yang ketiga adalah ini apa namanya ya, keriting, penyakit keriting pada daun, karena trips ya katanya, mungkin karena trips. Jadi kalau yang sehat mungkin kan daunnya seperti ini ya teman-teman ya, nih kalau yang sehat mungkin daunnya seperti ini. Nah, kalau di atasnya kayak gini, kayak tidak mengembang dengan baik loh nih. Seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman, banyak banget. Nah, ini juga menjadi apa namanya ya,
penyakit di tanaman cabai ya terutama ya, karena mau tidak mau kalau misalkan tanamannya seperti ini sudah pasti biasanya mempengaruhi hasilnya ya. Hasil berarti buahnya mungkin tidak sebesar ataupun kurang maksimal lah, tidak seperti pohon yang sehat baik secara batangnya sampai pada daunnya, seperti itu teman-teman. Ini banyak banget nih di lahan saya ini, berarti ada 3 kotak yang ini hampir rata-rata kena virus keriting semua teman-teman. Yang di bawah itu malah kebanyakan virus kuning, sedangkan yang ini mungkin ada virus keritingnya sedikit, ada virus kuningnya pun sedikit. Bahkan keriting kuning dan layunya pun sama tuh, kayak di ujung sana tuh nih, itu ada yang agak kosong, itu juga layu fusarium sampai pada mati. Nah ini ya jadi kosong seperti itu. Nah mungkin teman-teman juga punya pengalaman terkait dengan penyakit yang ada di tanaman cabai ini. Selain itu sebetulnya masih ada lagi teman-teman, terutama ketika sudah mau berbuah, biasanya ada patek ya, atau di teman-teman namanya apa ya, kalau di saya patek, mungkin hampir sama ya namanya. Ini biasanya buahnya biasanya mengalami busuk teman-teman, belum sampai merah tapi sudah busuk. Iya, belum sampai merah tapi sudah busuk. Akhirnya ya nggak jadi panen, gagal panen. Seperti itu di penanaman yang pertama saya itu hampir kebanyakan dari total 1.800 tanaman itu kena patek semua. Jadi ya memang belum maksimal ya, mungkin masih proses belajar. Saya juga masih banyak kekurangannya dalam merawat, terus juga secara keilmuan juga masih minim banget teman-teman. Saya belum berpengalaman. Nah mungkin dari teman-teman ada tips dan triks ataupun cara mengatasi penyakit-penyakit ini, monggo silahkan komen di bawah ya.